Salam jumpa kembali bersama saya Maria Makulata dalam program Da Inspirasi. Menayangkan kisah perjalanan insan suci dalam menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebaikan. Pemirsa, berdana bisa dilakukan siapapun. Yang terpenting niat yang tulus ketika memberikan dana tersebut. Ini yang dilakukan para pekerja sebuah pabrik. Dengan menyisihkan koin setiap harinya, para pekerja pabrik ini mampu mengumpulkan banyak dana. Hal ini terlihat ketika pengumpulan celengan yang dilakukan bersama relawan suci. Berdana pun tidak harus dalam wujud materi. Di saat yang bersamaan, kegiatan donor darah dilakukan. Ya, masih banyak sesama yang membutuhkan donor darah untuk bertahan hidup. Karenanya darah yang terkumpul sangatlah berarti. Liputannya berikut ini. Jenuh dan letih setelah seharian bekerja, ternyata tak melunturkan semangat pekerja ini untuk terus bersumbangsi bagi sesama melalui celengan bambu. Celengan ini telah mereka isi selama lebih dari 3 bulan. Keterbatasan ekonomi tak menjadi alasan bagi mereka untuk dapat membantu orang lain. Bertempat di pabrik PT A+ Pasifik Jakarta, sebanyak 300 pekerja ikut berpartisipasi dalam kegiatan baik ini. Kini tiba saatnya koin-koin cinta kasih yang telah mereka tabung selama ini dikumpulkan. Ya, kita berpartisipasi untuk membantu yang membutuhkan. Jadi kita berniat ingin membantu sesama, dikit sama dikit kita ngumpulin biar lebih banyak lagi. Pada hari yang sama, PT A+ Pasifik juga mengadakan donor darah pertama kali untuk segenap karyawan dan pekerja pabrik, hasil kerjasama dengan Palang Merah Indonesia dan Yayasan Buddha Suci. Sebanyak 106 termasuk diantaranya relawan suci menyumbangkan darah untuk amal sosial. Tak sedikit dari mereka yang mengikuti kedua acara amal hari ini. Meskipun sebagian besar adalah pekerja pabrik yang sering dinilai kurang oleh masyarakat luas, tetapi mereka mau turut bersumbangsi dengan niat dan ketulusan hati. Tidak dalam bentuk materi, melainkan donor darah dan celengan bambu. Kita kan tidak bersumbangsi kan harus melulu materi, ya bisa mungkin dari perbuatan. Donor darah juga salah satu menurut saya termasuk gitu. Menurut kata master, sebenarnya sangat penting kita untuk menjaga niat awal gitu ya. Jadi kalau ingin melakukan kebaikan, sebenarnya jangan terlalu banyak berpikir, itu lebih baik gitu. Jadi lakukan saja. Direspon secara positif oleh seluruh karyawan. Apalagi beberapa karyawan kita memang sudah rutin melakukan donor darah. Lumayan sih pertama. Demi menciptakan suasana kerja yang kondusif serta membangkitkan rasa kemanusiaan para karyawan, terutama pekerja pabrik, pihak perusahaan terus memotivasi dengan mengadakan berbagai acara yang bersifat sosial dibantu oleh relawan suci. Kita selalu memotivasi dalam arti memberi, gitu. Apalagi kita sudah mempunyai media atau event-event yang cukup jelas. Dengan adanya A+, dengan adanya suci, ya kita hanya bisa membantu memfasilitasi apa yang menjadi keinginan mereka untuk bisa memberi. Antri ke bagian sini. Dengan suksesnya acara penuangan celengan bambu dan donor darah hari ini, diharapkan makin banyak masyarakat yang tergugah hatinya untuk turut bersumbangsi bagi orang lain yang membutuhkan. M. Saleh, Yuli Akademi, Da ITV, Jakarta. 1, 2, 3. Terjun langsung ke tengah masyarakat, ini yang dilakukan relawan suci. Salah satunya dengan berkunjung ke rumah penerima bantuan. Tidak hanya sekedar berkunjung, relawan suci juga membersihkan rumah Tan Lenyo penerima bantuan suci. Tinggal seorang diri serta dalam kondisi fisik yang tidak sempurna. Tan Lenyo hanya bisa berpasah diri. Tidak banyak aktivitas yang dapat dilakukan, termasuk membersihkan tempat tinggalnya. Namun kini Tan Lenyo dapat menjalani kehidupannya dengan lebih baik. Secara rutin relawan suci berkunjung. Kisahnya berikut ini.
Dapat hidup bahagia di usia senja bersama keluarga terkasih adalah idaman semua orang. Namun kenyataan berkata lain. Inilah yang dirasakan Tan Lenio. Di rumah inilah dirinya tinggal sebatang kara dan hanya bisa terbaring karena lumpuh yang diderita sejak usia belia. Melihat yang dirasakan wanita 64 tahun ini, maka relawan Seci pun tergerak hati untuk memberikan perhatiannya dengan membantu membersihkan tempat tinggalnya. Di situ coba kita kontakkan relawan kan, mau nggak nih kita lakukan pembersihan secara total nih. Nah, ternyata yang menyambut itu banyak sekali. Relawan itu sangat antusias. Tiap yang kita tanya mau, langsung kita rencanain 1 minggu. Setelahnya udah langsung kita tindak. Nah, sebenarnya apa yang kita lakukan di lapangan, kita lakukan pembersihan, itulah praktek dharma yang sesungguhnya. Itulah dharma yang tanpa kata ya. Kalau Mas bilang itu dharma tanpa kata. Jadi perbuatan kita itulah dharmanya. Dengan begitu semangat, relawan Seci merapikan setiap bagian rumah Tan Lenio. Walaupun bau tak sedap kerap terasa, namun tak menyurutkan niat relawan untuk memberikan tempat tinggal yang nyaman. Bukan hanya sekadar merapikan rumah dari debu yang terlihat, namun kegiatan kali ini juga memberikan kesan mendalam bagi relawan yang ikut berpartisipasi. Setidaknya bisa membahagiakan dia walaupun hanya sekejap gitu. Dia merasa ada orang yang masih sayang sama dia, ada keluarga lain yang memperhatikan dia, yaitu Yayasan Buddha Seci. Perasaannya bahagia karena dari dulu kalau mau mandiin dia selalu nggak mau. Jawabannya malu, karena orang yang sendiri itu harus ada yang memberi perhatian walaupun enggak sering gitu. Setidaknya 1 bulan sekali relawan Seci datang kemari gitu. Jadi saya harap ke depannya juga akan semakin banyak relawan-relawan yang mau belajar ikut bersama-sama, lebih peduli dan terus melakukan gerakan-gerakan nyata yang bermanfaat buat para kanenfu kita. Jalinan jodoh yang terjalin ini ternyata memberikan semangat bagi Tan Lenio yang merasakan cinta kasih layaknya keluarga sendiri. Nomor 1 kamar dibersihin, nomor 2 rambut ya. Jadi nggak bau lagi kamarnya. Iya. Terima kasih ya, terima kasih. Sama, terima kasih ya, juga. banyak rezekinya. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan setiap orang dapat memberikan cinta kasihnya kepada sesama insan. Dengan begitu, dunia yang damai dan tentram dapat tercipta. Melisa Suparjo, Tim Censanme, Jakarta. Jangan melihat tubuh mungil anak-anak ini, namun lihat semangat mereka untuk menyebarkan semangat pelestarian lingkungan. Ya, inilah yang dilakukan siswa kelas Budi Pekerti Seci di Kota Pekanbaru Riau. Meskipun usia mereka masih belia, namun keberanian akan berkomunikasi kepada orang lain untuk mengajak semua orang yang bertemu melakukan kegiatan pelestarian lingkungan. Tidaklah kalah dengan relawan Seci lainnya. Kegiatan di luar kelas merupakan kegiatan yang paling diminati dan ditunggu-tunggu. Tidak terkecuali kali ini anak-anak kelas Budi Pekerti Kantor Penghubung Seci Pekanbaru. Tampak begitu bersemangat untuk membawa misi mensosialisasikan pelestarian lingkungan. Sebelum kegiatan dimulai, para peserta berkumpul terlebih dahulu di Hes Food Court di Jalan Angkasa, Pekanbaru. Dan kegiatan ini memberikan kesan bagi anak-anak. Karena mereka akan mempraktekkan dan menumbuhkan keberanian di dalam diri masing-masing untuk bisa berkomunikasi dengan warga. Orang-orang yang baru pertama kali ditemui.
Anak-anak terlebih dahulu dibekali dengan sedikit info mengenai cara berkomunikasi yang berbudaya humanis. Sebanyak 39 anak dari kelas R Tongpan dan 46 anak dari kelas Cesau dipencar dan langsung bergerak menuju lokasi yang telah ditentukan. Sosialisasi diadakan di titik beberapa kawasan jalan-jalan kecil yang berdekatan. Sehingga memudahkan anak-anak dan mentor untuk menjangkaunya dengan berjalan kaki. Kegiatan ini dikembangkan ke masyarakat agar lebih banyak orang mengetahui konsep pelestarian lingkungan seji. Dan mau bersama-sama menyelamatkan bumi kita dengan berusaha mengurangi sampah ataupun mendaur ulang sampah yang dapat didaur ulang. Sekian program Daya Inspirasi. Dengan terus berbuat kebajikan dan kebaikan, maka kehidupan masyarakat yang damai dan tentram akan terwujud. Sampai jumpa.